Oke, nanti ada pembicara-pembicara yang lain tapi belum hadir di sesi-sesi berikutnya. Tapi saya mau kasih judul firman Tuhan pagi hari ini di ibadah Jumat Agung kita. Ada catatan buku retreat Pastor Ruli dibagikankah atau ada di gadget? Oh, ada di sini. Ini canggih panitia, tinggal scan langsung keluar 100.000 atau 1 juta, oke? Oke. Coba di scan dulu, pastikan Anda, kita percaya kita ini murid-murid Yesus, jadi harus dicatat firman Tuhan. Oke, scan, ini ada kodenya di name tag Anda, ya. Pak, ada di dalam grup jemaat JCB Community. Anda bisa buka di sana, sudah ada warta digital acara kita dalam 3 hari 2 malam ini, oke? Siang hari ini, siang hari ini saya mau kasih judul firman Tuhan buat ibadah Jumat Agung kita adalah Die to Self. Die to Self. Semua katakan sama-sama, die to self. Oke? Mati untuk diri kita. Dari Lukas pasal yang ke-9 ayat 23, kita lihat bersama-sama ke depan layar kita. Sudah adakah? Oh, tidak ada. Oh, karena mati lampu. Puji nama Tuhan. Yang sana sudah. Berarti yang di sini harus pakai kacamata tebal. Bisa ngelihat ya? Ada. Ada di dalam grup jemaat. Iya. Oke, ada di dalam grup jemaat. Jadi sesuai dengan tuntunan Roh Kudus, oke? Die to self. Mari kita lihat ke 1 Tesalonika pasal yang ke-5 ayat 23 sampai 24. 1 Tesalonika pasal yang ke-5 ayat 23 sampai ke 24. Dikatakan begini, firman Tuhan. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya. Semua katakan seluruhnya. Dan semoga roh, jiwa dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Ia yang memanggil kamu adalah setia, Ia juga akan menggenapinya. Ya, menggenapinya. Kita lihat ayat ini, Tuhan baik sekali sama kita semua bahwa menjelang kedatangan Dia yang kedua kali nanti, Dia mau pastikan 2 hal ini ada dalam kehidupan kita dan kita alami. Yang pertama, izinkan Tuhan menguduskan kita seluruhnya. Izinkan Tuhan menguduskan hidup kita, keluarga kita seluruhnya. Yang kedua, izinkan Tuhan untuk memelihara setiap roh, jiwa, dan tubuh kita sempurna. Semua katakan sempurna. Artinya tak bercacat menjelang kedatangan Yesus yang kedua kalinya. Jadi ini penting sekali karena Tuhan peduli sekali sama kita. Oleh karena itu kita kasih topik dari retreat kita ini adalah spiritual revolution. Itu berbicara Tuhan akan merombak kehidupan rohani kita pertama kali sebelum itu berdampak kehidupan jiwa kita dan tubuh kita. Mulai dengan hal-hal yang rohani terlebih dahulu. Saya bacakan di khotbah saya minggu lalu, hari Minggu, tentang definisi daripada revolusi adalah suatu perubahan yang mendasar. Semua katakan mendasar. Suatu perubahan yang mendasar yang sifatnya cepat, drastis, dahsyat, dan progresif. Ada satu perubahan yang Tuhan lakukan dalam kehidupan rohani kita, sehingga Tuhan itu mempersiapkan diri kita untuk kedatangan yang kedua kalinya. Kita tidak tahu kapan. Tapi Tuhan baik, Dia persiapkan karena kita hidup di dunia yang menuju kepada kebinasaan. Tuhan inginkan kita tidak binasa, Tuhan inginkan kita mencapai garis akhir hidup kita. Amin tidak saudaraku? Oleh karena itu izinkan diri kita, bukan hanya dalam khotbah di Jumat Agung atau Paskah, tapi di hari-hari berikutnya izinkan diri kita dikuduskan oleh Tuhan, dipelihara oleh Tuhan supaya kita tidak cacat menjelang kedatangan Tuhan. Mari kita lihat Yesus memberikan satu pengajaran kepada murid-muridnya dari Lukas pasal 9 ayat 23. Lukas pasal 9 ayat 23, Yesus pastikan murid-muridnya mendapatkan pewahyuan daripada Tuhan yang selama ini sudah diajarkan. Demikian juga kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai gereja Tuhan, sebagai murid-murid Tuhan. Mari kita dengar apa yang Tuhan katakan. Oke? Lukas pasal 9 ayat 23. Saya bacakan, kita baca sama-sama di layar depan ya. 1, 2, 3, baca. Yesus terus berkata kepada mereka semua, setiap dari kamu yang ingin menjadi pengikutku harus berhenti memikirkan dirimu sendiri dan apa yang kamu inginkan.
Kamu harus rela memikul salib yang diberikan kepadamu setiap hari karena mengikutiku. Ayat yang berikutnya 24 dan 25 kita baca. 2, 3. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia membinasakan atau merugikan dirinya sendiri? Berbicara tentang dying to myself, mati untuk diri kita sendiri. Yesus mengajarkan kepada kita, kepada murid-muridnya, artinya apa? Artinya saya bukan orang yang paling penting di dunia lagi. I'm not the most important person in the world, only Jesus. Saya bukan orang penting lagi. Setelah Tuhan menangkap saya, selamatkan saya, Yesus menjadi nomor 1 dalam kehidupan kita. Ada amin tidak saudaraku? Allah Tuhan katakan kepada murid-muridnya, sangkal salibmu, sangkal dirimu, pikul salibku, berjalan setiap hari. Jangan memikirkan tentang diri kita lagi. Setelah kita lahir baru, mari kita fokus kepada Tuhan. Anda baru bertobat mungkin 1 bulan, 1 tahun atau mungkin 5 tahun yang lalu. Hari ini Anda dengar firman Tuhan, saya percaya roh Tuhan akan melahirbarukan kembali kehidupan rohani Anda. Memulihkan tubuh jiwa kita. Itu tugas Tuhan. Oleh karena itu kita harus berkolaborasi sama Tuhan. Kita mengucap syukur sama Tuhan hari ini 2000 tahun yang lalu Yesus mati di kayu salib untuk menghapus segala dosa-dosa kita. Coba Anda renungkan, Anda duduk kita baik-baik di sini, ada orang yang bekerja, namanya Yesus pada waktu itu mati di kayu salib membebaskan Anda dan saya dari segala dosa-dosa kita. Dan kita bisa bersyukur pada siang hari ini, Bapak Ibu Saudara. Ada amin saudaraku. 2 Korintus pasal 4 ayat 10 sampai 11. 2 Korintus pasal 4 ayat 10 sampai 11. Kita baca 1, 2, 3. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam. Sebab kami yang masih hidup ini terus menerus diserahkan kepada maut karena Yesus, supaya juga hidup Yesus menjadi nyata di dalam tubuh kami yang fana ini. Tujuan daripada kematian Yesus itu disalib supaya hidup Yesus. Semua katakan hidup Yesus. Katakan lebih keras, hidup Yesus. Hidup Yesus itu menjadi nyata di dalam tubuh Anda dan saya. Menjadi nyata di dalam gereja Tuhan. Hidup Yesus. Bukan hidup Anda, hidup Yesus dalam hidup Anda. Kita senantiasa membawa kematian Yesus. Artinya selalu membawa kematian Yesus. Kenapa? Supaya tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Di dalam tubuh Anda dan saya, di dalam tubuh gerejanya. Tidak bermain-main, tidak bermain sandiwara. Tidak hanya hari Minggu kita nampakkan Yesus, tapi Senin sampai Sabtu kita lupa Dia. Kita lupa membawa kematian Yesus. Kami yang masih hidup ini dikatakan tadi terus menerus diserahkan kepada maut karena Yesus. Tahukah Anda bahwa hidup Anda dan saya menjadi target iblis? Karena kita ini dikatakan terus menerus diserahkan kepada maut. Bukan sekali-sekali. Terus menerus keluarga Anda diserahkan kepada maut. Hidup pribadi Anda, anak-anak Anda, pekerjaan usaha Anda. Gereja Tuhan terus menerus diserahkan kepada maut. Tapi kita tahu firman Tuhan mengatakan bahwa roh Kristus yang ada dalam hidup kita ini lebih besar daripada segala roh yang ada dalam dunia ini. Ada amin saudaraku. Amin saudaraku. Itu yang pesan yang saya mau sampaikan kepada kita semua. Ada 4 tanda orang yang sudah disalibkan. Pesan Jumat Agung tahun 2023. Anda bisa catat ada 4 tanda orang yang sudah disalibkan. Mungkin ada beberapa tambahan lain, tapi Tuhan tunjukkan 4 tanda ini untuk kita diingatkan sebagai anak-anak Tuhan. Di dalam melayani ibadah Jumat Agung, Good Friday. 4 tanda ini yang pertama adalah dia menghadap ke satu arah. Orang yang disalibkan itu hanya melihat ke depan satu arah. Mukanya ke depan satu arah. Artinya apa? Dia tidak melihat lagi ke belakang masa lalunya. Gereja Tuhan juga harus melihat ke depan satu arah. Tidak ada yang lain Bapak Ibu Saudara.
Filipi pasal yang ketiga 13 kita baca. Filipi 3:13, 2-3 dengan suara keras, saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang melupakan dan mengarahkan. Itu saja kehidupan kita. Tetapi banyak kalanya anak-anak Tuhan susah untuk melupakan. Susah sekali untuk melupakan dosa-dosa kita, permasalahan kita. Tuhan Paulus katakan kepada jemaat di Filipi, aku tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tapi ini yang kulakukan, aku melupakan. Semua katakan melupakan. Melupakan apa orang yang disalib itu gak bisa lihat ke belakang lagi, hanya ke depan, satu arah. Jangan pernah iblis mengizinkan, membujuk Anda untuk melihat kesalahan Anda 1 tahun yang lalu, bahkan 1 hari yang lalu Anda bermasalah. Apakah suami istri, apakah orang tua anak, sama saudara seiman, sama teman kantor Anda. Tuhan katakan lupakan yang di belakang engkau. Dan Tuhan katakan lupakan apa yang telah di belakangku dan arahkan diri Anda kepada apa yang di hadapan Anda. Arahkan. Anda butuh kekuatan Tuhan untuk mengerahkan apa yang ada di depan kita. Karena di depan kita inilah yang menghasilkan buah-buah yang kekal. Ada amin tidak saudaraku? Di salib, Yesus bahkan mengampuni mereka yang tidak tahu apa yang mereka lakukan. Banyak anak Tuhan, mereka dalam keadaan yang sehat, yang normal, tidak menderita seperti Yesus di kayu salib, susah untuk mengampuni. Memegang masalah demi masalah, menumpuk masalah tersebut. Yesus di kayu salib, dia bisa mengampuni orang-orang yang tidak tahu apa yang mereka lakukan. Dia katakan, Father forgive them because they do not know what they are doing. Bapa ampuni mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Dia katakan itu dalam penderitaan, Bapak Ibu Saudara. Dia katakan itu dalam siksaan, disalib. Kurang tenaga, menderita sama sekali, tapi dia bisa mengampuni orang-orang yang menyalibkan dia. Saudara tahu apa lagi yang Yesus lakukan di kayu salib? Dia menginjili seorang penjahat, menginjili mereka yang mengolok-olok Yesus. Salah satu penjahat mengatakan, Tuhan ingat aku sewaktu engkau sampai ke paradise. Kembali ke Bapamu, ingat aku. Tuhan katakan hari ini juga. Katakan sama-sama hari ini juga. Katakan. Yesus menderita sewaktu dia menginjili. Dia katakan hari ini juga engkau akan bersama-samaku di rumah Bapakku. Think about it. Coba Anda pikirkan. Kita dalam keadaan sehat begini, kita susah untuk menginjili orang. Susah untuk menyampaikan kabar baik. Tapi Yesus di kayu salib memberitakan Injil kepada orang jahat yang layak disalibkan pada waktu itu. Apa yang Yesus lakukan kepada Anda dan saya semua? Dia berdoa supaya iman kita ini tidak kandas. Masalah yang kita hadapi, tantangan besar gereja saat ini, dengarkan jemaat Tuhan, adalah bukan masalah ekonomi, bukan masalah inflasi, bukan masalah keuangan dan lain-lainnya, tapi masalah orang percaya yang kehilangan imannya. Itu tantangan terbesar gereja Tuhan. Tantangan gereja Tuhan melihat, berdoa supaya orang-orang percaya itu menjelang kedatangan Tuhan tidak kehilangan imannya. They do not lose their faith. Menjelang kedatangan Tuhan, gempuran demi gempuran, tantangan demi tantangan, banyak orang Kristen imannya kandas. Saya percaya firman Tuhan yang akan disampaikan dalam beberapa hari ke depan ini akan menguatkan iman kita. Amin saudaraku. Kita tidak akan kandas iman kita. Orang percaya hidup oleh iman. Amin saudaraku. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang belum kelihatan. Hari ini suatu Anda mendengarkan firman Tuhan, menyembah Tuhan, iman Anda mulai dikuatkan oleh Tuhan. Mungkin ada beberapa daripada Anda yang patah semangat, yang gak ada pengharapan. Tapi sewaktu Anda datang kepada Tuhan, menikmati hadirat Tuhan, persekutuan kita selama retreat ini, iman Anda dijaga oleh Tuhan. Karena hanya iman yang bisa membawa kita berjumpa sama Tuhan.
Bukan kekayaan Anda, bukan berapa besar sarjana uang Anda, sarjana Anda, karier Anda, hanya iman kita yang bisa membawa kita berjumpa dengan Tuhan. 4 tanda orang yang sudah disalibkan, orang itu melihat ke depan, satu arah. He is facing one direction. Pesan Jumat Agung yang kedua buat kita siang hari ini adalah orang ini punya masa depannya sudah ditentukan. Masa depannya sudah ditentukan. Semua katakan ditentukan. 1 Korintus 7 ayat 17. 1 Korintus 7 ayat 17 kita baca sama-sama. 2, 3. Selanjutnya hendaklah tiap-tiap orang tetap hidup seperti yang telah ditentukan Tuhan baginya, dan dalam keadaan seperti waktu ia dipanggil Allah. Inilah ketetapan yang kuberikan kepada semua jemaat. Seperti yang telah ditentukan, hidup yang telah ditentukan Tuhan untuk Anda dan saya. Dalam keadaan seperti waktu dipanggil Allah. Kapan Anda dipanggil Tuhan? Saya dipanggil Tuhan untuk menjadi hambanya, pelayannya tahun 82. Tuhan ingatkan, kau telah ditentukan untuk jadi pendeta. Saya nggak pernah berpikir akan jadi pendeta. Saya sekolah di Amerika Business Administration. Saya mau kembali ke Indonesia, mau buat uang sebanyak mungkin. Tetapi Tuhan telah menentukan saya. Bahkan sebelum saya keluar dari kandungan ibu saya, Dia telah menentukan saya dalam keadaan seperti waktu saya dipanggil Allah. Tuhan ingatkan, waktu kau dipanggil Allah tahun 82 Marganti, menjadi anaknya Tuhan, kau dipanggil Allah tahun 1991 menjadi rekan sekerja Allah. Ingat akan panggilan itu. Jangan kau goyah tentang panggilan itu. Maunya sih saya jadi businessman, tapi dipanggil Tuhan untuk menjadi hambanya. Saya bisa katakan Bapak Ibu Saudara yang saya kasih, hari ini saya tidak meragukan lagi panggilan Tuhan. Hari ini saya bersyukur kepada Tuhan. Dan saya setia sama istri melayani Tuhan apapun masalahnya. Karena kenapa? Sudah ditentukan Tuhan. Bukan karena kakek saya pendeta di kampung halaman sana di Dolosanggu. Waktu dia meninggal, terus saya lahir, papa saya katakan nama kau Marganti menggantikan opungmu. Bukan karena itu. Gak ada rekayasa Bapak Ibu Saudara. Tak terpikir. Walaupun opung saya, kakek saya pendeta, Guru Huria, dia meninggal, saya lahir. Kebetulan tidak, enggak kebetulan. Tuhan sudah punya rencana. Dan sudah Tuhan tetapkan, ini dia. Orang tua saya maunya yang lain jadi pendeta. Adik saya jadi pendeta. Menurut orang tua saya. Tapi Tuhan punya cara yang lain. Mungkin menurut orang tua Anda harus lakukan ini. Tapi Tuhan tuntun Anda ke tempat yang lain. Puji nama Tuhan. Hormati apa yang orang tua doakan Anda, tapi lebih dari segala-galanya adalah hormati apa yang Tuhan katakan kepada Anda. Ada amin tidak saudaraku? Sehingga kita tidak bisa digoyangkan ke kiri ke kanan, kita firm, lihat ke satu arah. Apa yang Tuhan katakan kepada kita, kita taat. God said, you obey. And God explain when you obey. Tuhan katakan, kita taat apa yang Tuhan katakan. Nanti Tuhan akan jelaskan kenapa kita taat. Ceritanya begitu semua di Alkitab. Mulai dari Abraham, mulai dari Simon Petrus, semuanya begitu. God said, you obey, and God explain. That's the whole Christian life. Gak ada yang lain. Saat Tuhan bicara kepada saya, tinggalkan pekerjaanmu. Waktunya untuk melayani aku sebagai rekan sekerja Allah. Saya sama pingkan, obey. Oke, sir. Yes, komandan. Saya taat. Walau sebenarnya nggak dikasih tahu. Nanti kalau kamu tak dengarkan suara saya, kamu akan dapat 1, 2, 3, 4, 5. Bonus 1, 2, 4, 5. Nggak ada begitu. Caranya Tuhan tuh blank sama sekali. Nggak ada. Anda cerita tentang Abraham, keluar dari keluargamu, sanak saudaramu, dari negerimu, pergi ke tempat yang akan kuberitahukan kepadamu. Abraham tidak bertanya, di mana tempatnya Tuhan? Gak ditanya sama Abraham. Abraham just, okay, you told me, I obey, kata Abraham. Nanti dalam perjalanan, then God explain little by little.
Not the whole thing. Semua katakan sedikit demi sedikit. Katakan di kiri kanan, lo denger gak? Sedikit demi sedikit. Banyak anak-anak Tuhan maunya semuanya, seluruhnya, gak bisa. Anda bertumbuh sedikit demi sedikit secara jasmani. Gak langsung keluar bayi tiba-tiba monster besar seperti kita. Bertumbuh sedikit demi sedikit. Nanti sudah umur segini, baru Tuhan jelaskan. Udah umur 62, Tuhan jelaskan lebih lagi kepada saya. Next apa nih Tuhan? Dia gak kasih tahu 10 tahun yang akan datang, tidak. Saya tidak pernah berpikir bersama-sama uncle saya Pastor Paul saat ini melayani Tuhan, gak pernah terpikir. Never thought that we will work in the same ministry. Gak pernah. Dia yang baptis saya sebelum kenalan sama Pinkan. Rekayasa tidak ada rekayasa. Tuhan sudah tahu nasib gue. Tuhan sudah tentukan. Waktu dia baptis saya sama Jeremia Rim almarhum, dia gak katakan, Gan nanti gue kasih keponakan. Gak ada gitu. Dia masih jauh di awan-awan. Caranya Tuhan buat saya, through her uncle first. Untuk dapatkan dia. Bukan mejeng di Facebook. Ini saksi hidup. Yang baptis saya, yang berkati pernikahan kami, masih hidup. Semua bilang masih hidup. Ini namanya living testimony, bukan story-storyan bos. Bener. Anda saya tanya sekarang kapan dia baptis saya? Lupa, pasti lupa. Saya tanya sama Pastor Marul hari Minggu kemarin. I'm sorry Pastor Rul, who baptized you? Selama saya jadi gembala dia baru saya bertanya, I repent, who baptized you? Saya lupa. Udah mulai lansia ya sedikit lupa-lupa lah ya, ngerti ya. Terus dia ingat-ingat, hampir lupa dia, tapi Roh Kudus. Dia sebut nama yang baptis saya, Iwan. Iwan Yahya, salah satu penatua kita. Oh Iwan. Tahu nggak saudaraku, Iwan itu kita ketemu di mana? Adiknya sih namanya Ito. Udah nama Iwan, adik yang kedua Itu. Jadi Ito. Ito ini teman kelas saya. Ini saya kasih contoh ya. Secara spiritual, Ito itu teman kelas saya di Oregon State University, the same class. Orang yang pertama, sejak saya lahir baru, saya ajak ke gereja Maranatha. Come to our church. Ito, we have a special outreach, healing movement ministry, Maranatha. Dia orangnya pendiam, teman satu kelas, baru ketemu. Saya ingat sekali, di Korpali saya jemput dia bukan naik mobil, naik sepeda balap. Saya jemput dia itu yuk, saya tuntun dia, ikuti saya tuntun dia ke auditorium. Masuk ke auditorium itu, dia masuk, dia datang, dia masuk, duduk. Itu urusan Tuhan yang berikutnya. Bukan saya lagi. Saya cuma disuruh Tuhan ajak dia, saya ajak itu. Dia duduk, didoakan, kakinya pendek sebelah, panjang, sama kembali, dia berjalan lurus kembali. Musisa, dia terima Tuhan. Tahu gak? Hari kemudian dia telepon nama abangnya si Iwan ini. Di negara bagian yang lain. Hey Iwan, gue didoakan. Kaki gue yang lu tau pendek sejak kecil, jalannya normal kembali. Really? Itonya sudah diem, ini orang lebih diem lagi. Pendiam lagi. Jadi waktu si Ito ditelepon Iwan, Ito bilang, Gan, dia akan datang dari Seattle tuh 3 jam bawa mobil. Hari kedua dia datang, wah tampangnya lebih pendiam lagi, saudaraku. Datang, ikut ibadah, tantang sampai mau didoakan, terima Tuhan, dimaju ke depan satu keluarga kaki pendek sebelah. Didoakan, pek. Iwan ini didoakan kakinya kelebihan. Saksi mata saya, lebih. Tadinya begini ya, didoakan, bingung kita. Ini gimana nih? Didoakan lagi, pek, kembali normal. Dia jalan puji nama Tuhan. Dia kembali ke Seattle, join Maranatha di sana sama abang saya. Dia kembali ke Jakarta, dia menjadi salah satu penanggung jawab steering committee untuk KKR Kasih Melanda Indonesia tahun 86. Anda belum lahir semua. Enggak semua, hampir semua Anda belum lahir. Bayangin coba, dia
khotbah, dia panitia yang khotbah Jeremia Rim di Stadion Bung Karno. Ratusan ribu hadir. Salah satu panitianya tuh Iwan yang baptis kawan kita ini. Sekarang kita sama-sama melayani. Menurut Anda rekayasa nggak? Nggak bisa rekayasa. Itu sudah dari sononya. Namanya Maruli, saya Marganti, Marmar. Marganti, Mauril sama Maurits Ende, Romi. M semua. 3M. Jadi kalau kita lihat Tuhan tentukan itu kita, nah coba sekarang Anda renungkan, nanti diskusi di kelompok Anda. Ya lu sebenarnya ditentukan apa sih sebenarnya? Menurut orang tua kamu jadi apa? Sekarang dalam Tuhan kau jadi apa? Coba renungkan aja ya, bukan rekayasa. Saya nggak pernah kepikiran kawin sama orang Manado. Tapi udah nasi nggak bisa dirubah. Udah dari sono. Ya gimana ya? Aduh. Orang Batak kan ada Pak Riban. Wah ini Manado. Waduh, mama saya waktu saya kenalkan dia, mama saya lihat dia pakai celana pendek dari Amerika, summer. Mam ini pingkan calon istri Marganti. Mama saya lihat dari rambutnya sampai ke bawahnya. Manado hostess, Tante Girang. Itu zaman dulu Bapak Ibu Saudara. Tapi saya bilang, ini Manado yang berbeda mama. Manado worship leader, bukan Tante Girang, bukan hostess. Orang tuh berpikir begitu. Nah kalau lu dibilang lu pendek, jangan mau. Orang tua bilang lu bodoh, jangan mau. Lawan. Amin saudaraku, Tuhan ciptakan Anda bukan seperti apa yang orang tua Anda katakan. Ada amin tidak Bapak Ibu Saudara? Masa depannya sudah ditentukan. His future is fixed. Cannot change. Karena Tuhan telah tetapkan. Ada amin. Yang berikutnya. Misteri terbesar dalam hidup ini bukan masa depan Anda yang Anda pilih, tapi masa depan kita sudah dipilih oleh Tuhan. Titik. Renungkan itu baik-baik. Artinya Allah telah menciptakan dan menyelesaikan hidup Anda dan bahkan Dia menulis buku tentang Anda. Buku tentang Anda Dia tulis, yaitu Alkitab. Alkitab ini berisi bagaimana hubungan manusia sama Tuhan. Jadi Tuhan itu selesaikan Anda dan saya terlebih dahulu Dia ciptakan. Terus Dia kembali mulai dari awal untuk menuntun kita ke tujuan akhir hidup Dia. So He created you first. Selesai Anda sama Tuhan. Tapi Dia kembali ke awalnya. Dia tuntun Anda sama saya untuk menuju kepada yang Tuhan telah tentukan. Pilihannya tergantung sama Anda. Anda mau atau tidak. Banyak orang yang gak mau. Anda sudah lahir baru. Tidak cukup lahir baru. It's not enough for you to be born again Christian. Ada lagi satu lagi, Anda harus diperlengkapi. Semua katakan diperlengkapi. Gak hanya lahir baru. Gak begitu. Anda harus diperlengkapi, dimuridkan, diajarkan. Sebagaimana Yesus ajarkan murid-muridnya tadi di kitab Lukas pasal yang ke-9. Haleluya. Efesus pasal yang pertama, ayat 4 dan 5. Kita lihat, adakah di layar? Oke. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Sebab di dalam Dia, Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan apa? Kurang kuat, sesuai dengan apa? Kerelaan. Rela. Anda dan saya disebut anak-anak Tuhan. Apapun yang Anda perbuat, dosa-dosa kita, Tuhan katakan, finish on the cross. Die to yourself. Sekarang aku akan tuntun engkau mencapai your end destination dalam hidup ini. Roma 8 ayat 29 sampai 30 saya bacakan. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula,
Mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Supaya anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Anda perhatikan urutan-urutannya. Banyak orang Kristen maunya langsung dimuliakan. Gak mau diproses. Ikut-ikutan jadi orang Kristen. Tolong jemaat Tuhan yang saya kasih. Jangan ikut-ikutan jadi orang Kristen. Make your own decision. Buat keputusan diri Anda. Karena Tuhan telah menjamin hidup Anda dan saya. Kalau kita izinkan Dia melakukannya. Amin saudaraku. Yang ketiga, 4 tanda orang yang sudah disalibkan. Pesan Jumat Agung bagi kita tahun 2023. Dia tidak lagi mengendalikan nasibnya sendiri. Orang yang disalibkan no longer control his own destiny. Sudah selesai. Tuhan katakan sudah selesai. Galatia 2 ayat 19 sampai 20 kita baca dengan suara keras. 2, 3. Aku telah disalibkan dengan Kristus, namun aku hidup. Tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku, dan aku telah disalibkan dengan Kristus. Jangan hanya kita ucapkan, tapi kita harus juga berani mengatakan, namun aku hidup. Tapi bukan lagi aku sendiri yang hidup. Harus selesai bacanya. Melainkan siapa? Kristus. Semua katakan Kristus. Yang hidup di dalam aku. Yang hidup di dalam aku. Amin saudaraku. Gak kenal lagi, gak kontrol lagi destiny orang tersebut yang sudah disalibkan. Ayat yang berikutnya 1 Korintus 2 ayat 2 dikatakan, sebab aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa di antara kamu selain Yesus Kristus, yaitu Dia yang disalibkan. Kita bisa ngoceh kiri kanan, tapi suatu saya ketemu orang, saya memutuskan untuk gak tahu apa-apa tentang kamu. Mau buat yang aneh-aneh kamu, saya cuma melihat ada Yesus yang disalibkan gak dalam hidupmu. Paulus tegas mengatakan kepada Korintus, perlu dikatakan demikian kepada kita sebagai anak-anak Tuhan. Roma 6 ayat 11 sampai 12. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana. Supaya kita baca sama-sama 2, 3. Supaya kamu jangan lagi. Yang keempat, yang terakhir, 4 tanda orang yang sudah disalibkan. Kita baca sama-sama apa saudaraku? Dia tidak, he is defenseless. Gak berdaya. Orang disalib itu gak berdaya. Lihat ayatnya, Yesaya 53. Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Kalau Anda memberontak, artinya Anda menikam kembali Yesus. Perhatikan lagi, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Kalau Anda sudah lahir baru, buat jahat lagi, Anda remukkan tubuh Yesus. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita dilimpahkan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Tahukah Anda, kenapa kalau Anda sakit nggak pernah disembuh-sembuhkan? Karena Anda tidak mengizinkan bilur-bilur Yesus menjamah Anda. Apalagi dia dianiaya, tetapi dia memberikan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Dianiaya, ditindas, gak buka mulut, defenseless. Seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya, ia tidak membuka mulutnya lagi. He is blank, defenseless. Tidak, semua katakan tidak berdaya. Satu kutipan dari Watchman Nee dikatakan begini. Allah, kita baca 2, 3. Allah membebaskan kita
dari kekuasaan dosa, bukan dengan menguatkan manusia lama kita, tetapi dengan menyalibnya, bukan dengan membantunya melakukan apapun, tetapi dengan mengeluarkannya dari tempat kejadian. He's taking you out from kejadian-kejadian yang Anda alami, supaya Anda tidak terkontaminasi. Die to self. Saya mau tunjukkan slide terakhir ini. Anda mungkin tahu siapa beliau ini. Sebelah kiri adalah Jim Caviezel dan Mel Gibson. Saya tutup di cerita ini. Film The Passion of the Christ. Sampai sudah pernah nonton film The Passion of Christ? Angkat tangan Anda. Mel Gibson memperingatkan aktor Jim Caviezel bahwa memainkan karakter Kristus akan sangat sulit, dan jika dia menerimanya, kemungkinan besar dia akan dipinggirkan oleh Hollywood. Perhatikan. Caviezel meminta 1 hari untuk memikirkannya dan memberi jawaban kepada Mel yang rupanya mendanai dan mengarahkan film tersebut. Caviezel mengatakan, saya setelah beberapa hari merenung, dia katakan kepada Mel Gibson, saya pikir kita harus membuat film ini, meskipun itu sulit. Dan hal lainnya yang dikatakan adalah, inisial nama saya adalah JC, Jim Caviezel. Dan saya sekarang, waktu dikatakan ini, saya sekarang berusia 33 tahun. Aku, kata Caviezel, aku tidak menyadarinya sampai sekarang, kata Jim Caviezel ini. Mel menjawabnya dengan berkata, kamu tahu, Caviezel, bahwa kamu benar-benar membuat aku takut. Selama pembuatan film, Jim Caviezel yang berperan sebagai Yesus kehilangan 20 kg berat badannya. Dia tersambar petir. Dia secara tidak sengaja tersambar 2 kali selama adegan pencambukan, meninggalkan bekas luka yang dalam berukuran 14 inches. Bahunya terkilir saat salib dijatuhkan ke lubang dengan dia di kayu salib. Dia kemudian menderita radang paru-paru dan hipotermia, yaitu penurunan suhu tubuh secara drastis yang berpotensi berbahaya. Penyebab yang paling umum adalah berada di suhu yang paling dingin dalam waktu yang lama, disertai aktivitas fisik yang ekstrim. Karena hampir telanjang hanya dengan kain pinggang di kayu salib selama berjam-jam tanpa henti. Adegan penyalipan saja memakan waktu 5 minggu dari 2 bulan syuting film. Tubuhnya sangat tertekan dan kelelahan karena memainkan peran, sehingga ia harus menjalani 2 kali operasi jantung terbuka setelah produksi syuting. Jim menjelaskan, saya tidak ingin orang melihat saya hanya ingin mereka melihat Yesus. Pertobatan akan terjadi melalui masalah ini. Melalui apa yang saya lakukan. Hampir seperti ramalan para peramal, banyak hal menakjubkan yang terjadi dalam pembuatan film ini. Pak Pedro Sarubi yang berperan sebagai Barabas merasa bahwa bukan Caviezel yang melihatnya, tetapi Yesus Kristus sendiri. Saat dia memainkan peran itu, dia berkata tentang Caviezel, matanya tidak memiliki kebencian atau kebencian terhadap saya, hanya belas kasihan dan cinta. Luca Leonello, artis yang memerankan Yudas, adalah seorang ateis yang dia akui sebelum syuting dimulai. Dia akhirnya bertobat dan membaptis anak-anaknya. Salah satu teknisi utama yang mengerjakan film tersebut adalah seorang Muslim yang masuk Kristen. Beberapa produser mengatakan mereka melihat aktor berpakaian putih yang tidak mereka kenali selama salah satu sesi pembuatan film. Dan ketika mereka meninjau rekaman ulang tersebut, mereka menyadari bahwa mereka tidak dapat melihatnya dalam rekaman itu.
The Passion of the Christ adalah film religius Amerika Serikat dengan pendapatan kotor tertinggi serta film berperingkat R-rated tertinggi sepanjang masa dengan 370,8 juta US dollar. Di seluruh dunia itu meraup 611 juta US dollar. Lebih penting lagi, bukan dananya, tetapi lebih penting lagi adalah mencapai 100 juta orang di seluruh dunia melihat film ini. Mel Gibson membayar 30 juta dari kantongnya sendiri untuk produksi film tersebut karena tidak ada studio yang mau mengerjakan proyek tersebut. Hari ini Jim Caviezel dengan sederhana dan berani menyatakan imannya kepada Kristus. Dan sebuah keajaiban baginya untuk mewakili Kristus sebagai seorang aktor dan orang percaya yang lebih besar karena pengalaman ini. Tundukkan kepala Anda.